Sungai angker itu terlihat biasa saja sore itu. Airnya mengalir pelan, memantulkan cahaya matahari yang mulai turun di balik rimbun pepohonan. Kabut tipis menggantung rendah, seolah enggan pergi meski hari belum sepenuhnya gelap. Dua orang pemancing, Ardi dan Bayu, duduk bersebelahan di tepi sungai, masing-masing memegang joran bambu tua. Tempatnya sepi, tapi ikannya katanya besar-besar, kata Bayu sambil melempar umpan. Ardi hanya mengangguk. Sejak menginjakan kaki di sana, dadanya terasa berat. Bukan takut, lebih seperti diawasi. Belum 5 menit, pelampung Bayu tenggelam keras. Strike! Seekor ikan besar meloncat dari air. Sisiknya berkilat aneh, pucat, hampir keabu-abuan. Aneh, terlalu cepat. Ardi ikut melempar umpan. Belum sempat duduk, jorannya bergetar hebat. Ikan kedua, lalu ketiga. Sungai itu seperti meminta mereka mengambil isinya. Dila, kok gampang banget? Bayu tertawa, tapi tawanya terdengar kosong. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan mendadak sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Ardi menoleh ke arah air. Di sela pantulan cahaya, ia melihat riak yang melawan arus. Seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan dari dasar sungai. Bukan ikan. Lalu terdengar suara. Pulang. Sangat pelan. Seperti bisikan dari dalam air. Bayu tidak mendengarnya. Ia sibuk mengangkat ikan lain. Namun Ardi yakin, suara itu memanggil mereka. Bukan sekedar angin. Ketika matahari tenggelam sepenuhnya, ikan-ikan di ember mendadak diam serempak, menghadap satu arah, ke tengah sungai. Dan dari sana, air mulai beriak membentuk lingkaran. Seolah sungai itu bangun. Ardi menelan ludah. Perasaan tak enak itu berubah menjadi ketakutan yang nyata. Sungai angker terlalu murah hati hari ini. Dan biasanya, sesuatu yang memberi terlalu banyak akan meminta bayaran. Malam turun terlalu cepat di sungai angker. Kabut yang tadi tipis, kini berubah tebal, merayap di atas air seperti asap dingin. Ardi berdiri kaku, matanya terpaku pada lingkaran riak di tengah sungai. Air berputar pelan, tidak memercik, seolah sesuatu di bawahnya menahan napas. Lo lihat nggak? Bisik Ardi. Bayu menoleh, masih santai. Lihat apaan? Arus doang kali. Saat itu ember ikan mereka berguncang sendiri. Duk, duk, duk. Bukan karena ikan meloncat, tapi seakan ember itu ditarik dari bawah. Bayu tertawa kecil, tapi wajahnya pucat. Aneh aja nih tempat. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari seberang sungai. Satu langkah. Lalu langkah lain. Di balik kabut, tampak bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan. Diam. Terlalu diam untuk disebut manusia. Topinya miring, tubuhnya kurus, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Ardi menahan napas. Bayangan itu tidak mendekat, tapi air di sungai mendekat ke arahnya. Beriak pelan menuju kaki Ardi. Lalu suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Ambil secukupnya. Bayu akhirnya mendengar. Barusan siapa yang ngomong? Seketika pelampung Bayu tenggelam dengan keras. Tarikan kali ini bukan ikan. Jorannya melengkung ekstrim, hampir patah. Bayu panik, menarik sekuat tenaga. Tarikannya berat banget, Ardi menoleh ke air. Dan melihat tangan hitam licin muncul sesaat. Mencengkeram senar pancing sebelum menghilang kembali ke dasar sungai. Lepas! Teriak Ardi. Putusin talinya. Terlambat. Air sungai mendadak naik setinggi lutut. Dingin menusuk seperti es. Ikan-ikan di ember melompat keluar, jatuh kembali ke sungai, satu persatu, seolah dikembalikan. Bayangan di seberang sungai perlahan mengangkat wajahnya. Tak ada mata, hanya cekungan hitam berair. Yang serakah, tinggal. Bayu terjatuh ke air. Ardi berusaha menariknya, tapi sungai terasa seperti lumpur hidup yang menahan kaki mereka. Dari dalam air, sesuatu melilit pergelangan kaki Bayu dan menarik ke bawah. Jeritan Bayu tenggelam bersama riak yang kembali membentuk lingkaran. Ardi akhirnya terlepas. Ia terseret ke tepi, napasnya terengah, tubuhnya penuh lumpur dan air dingin. Ketika ia menoleh lagi, sungai itu kembali tenang. Tak ada bayangan, tak ada ikan,
Tak ada Bayu, hanya satu ikan kecil tertinggal di tepi sungai, masih hidup, menggelepar pelan. Di sisiknya tergores sesuatu, seperti tulisan. Pulanglah. Dan dari balik hutan, terdengar langkah kaki mendekat. Ardi berlari. Semak berduri mencakar kaki dan lengannya, tapi ia tak berani berhenti. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup seperti ingin keluar dari dada. Ia yakin suara langkah di belakangnya bukan miliknya sendiri. Tap, tap, tap. Terlalu pelan, terlalu teratur. Saat Ardi menoleh, hutan di belakangnya terlihat berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat, lebih tinggi, seolah jalur yang tadi ia lewati menutup diri. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ia terus berlari hingga akhirnya melihat cahaya kuning temaram di kejauhan. Sebuah gubuk tua berdiri miring di pinggir hutan, lampu minyak menyala redup di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Seorang kakek tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya keriput, matanya tajam dan dalam. Bau kemenyan dan tanah basah menyergap hidung Ardi. "Kamu dari sungai," kata kakek itu pelan. Bukan bertanya, menyatakan. Ardi mengangguk gemetar. "Teman saya diambil." Kakek itu menutup mata sejenak. "Kamu mengambil terlalu banyak." Di dalam gubuk, dindingnya penuh rajah pudar dan foto-foto lama. Salah satunya membuat Ardi terpaku. Foto dua pemancing muda, salah satunya mirip Bayu. "Tiap beberapa tahun," kata kakek itu, "sungai itu minta pengganti. Bukan darah, tapi keserakahan." Ardi menelan ludah. "Siapa dia? Yang di sungai?" Kakek itu menunjuk lantai, ke arah aliran air kecil yang mengalir di bawah gubuk. "Penjaga, dulu manusia, mati tenggelam karena rakus. Sekarang, memastikan tak ada yang mengulanginya." Angin dingin menerobos masuk, lampu minyak berkedip keras. Dari luar, terdengar suara air bergelombang, padahal sungai jauh dari sana. Kakek itu berdiri, mengambil sebungkus kain kecil berisi abu dan akar kering. "Kamu belum aman," katanya serius, "karena sungai belum melepasmu." Tiba-tiba, lantai gubuk basah. Air merembes dari celah papan, naik cepat sampai mata kaki. Bau sungai menyengat. Di luar jendela, Ardi melihat Bayu berdiri di bawah pohon. Tubuhnya pucat, matanya hitam penuh air, mulutnya terbuka sedikit. "Pulang yuk." Kakek itu berteriak. "Jangan dilihat." Terlambat. Bayu tersenyum dan dari mulutnya mengalir air sungai yang tak berhenti. Lampu minyak padam. Dalam gelap, Ardi merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya dari bawah air. Dan suara itu kembali terdengar, sangat dekat di telinganya. Satu lagi. Ardi terbangun dengan tubuh menggigil. Air setinggi betis menggenangi lantai gubuk. Lampu minyak telah mati, menyisakan bau asap dan tanah basah. Kakek tua itu berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tegang, tangannya menggenggam kain berisi abu yang kini hampir kosong. "Kita terlambat," katanya Riri. "Bayu masih hidup," suara Ardi bergetar. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah pintu dan membukanya. Di luar, hutan telah berubah menjadi pinggir sungai. Gubuk itu kini berdiri tepat di tepi sungai angker, seolah tempat itu dipindahkan tanpa mereka sadari. Air sungai berwarna hitam kehijauan, permukaannya tenang tak wajar. Kabut menggantung rendah, dan dari dalamnya muncul satu persatu bayangan manusia berdiri di air, diam, menunduk, tak bergerak. "Kalian melihat mereka?" tanya kakek itu pelan. Ardi mengangguk. "Mereka korban." "Penunggu," jawabnya, "yang gagal pulang." Kakek itu mulai menaburkan abu ke sungai sambil melafalkan mantra berbahasa Jawa kuno. Air mendesis, bergolak pelan. Untuk sesaat, Ardi merasa ada harapan. Lalu air berhenti bergerak. Sungai menolak. Dari tengah kabut, sosok bertopi muncul. Tubuhnya tinggi, lehernya patah ke samping. Kulitnya hitam mengkilap seperti lumpur basah. Ia melangkah di atas air. Setiap langkah membuat riak memutar. "Bukan waktunya," katanya. Suaranya bercampur gemericik air. Kakek itu gemetar, tapi tetap berdiri. "Anak ini tidak serakah." Sosok itu menoleh ke Ardi. Wajahnya terbuka, dan Ardi melihat wajahnya sendiri, lebih pucat, lebih tua, dengan mata kosong penuh air.
Kamu masih membawa milik sungai, kata penunggu itu. Ardi tersentak. Ia merogoh saku. Di sana ada sisik ikan yang tak pernah ia sadari terbawa. Sisik itu berdenyut pelan, hangat. Buang, teriak kakek itu. Ardi melempar sisik itu ke sungai. Air langsung naik tinggi. Bayangan-bayangan manusia bergerak serempak. Dari permukaan air, tangan-tangan pucat muncul, mencoba meraih Ardi. Kakek tua itu mendorong Ardi ke belakang. Lari, jangan lihat ke sungai. Apapun yang kamu dengar, jangan jawab. Kakek, teriak Ardi. Namun tubuh kakek itu sudah ditarik ke air. Tidak ada jeritan, hanya riak kecil, lalu tenang kembali. Ardi berlari. Di belakangnya, suara banyak orang berbisik bersamaan. Tinggal, ikut kami. Airnya dingin. Ketika Ardi akhirnya jatuh tersungkur, ia menyadari satu hal mengerikan. Ia sudah berada kembali di tepi sungai angker. Dan di air yang memantulkan wajahnya, matanya mulai tampak, menghitam. Ardi terbangun di tepian sungai dengan tubuh gemetar. Pagi belum benar-benar datang. Kabut masih menggantung rendah, membuat jarak pandang hanya beberapa langkah. Air sungai beriak pelan, memantulkan wajah Ardi yang kini terlihat berbeda. Urat hitam tipis menjalar di sekitar matanya. Ia mencoba berdiri. Kakinya berat, seolah tanah dan lumpur menahannya untuk tetap dekat dengan sungai. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan. Tok, tok, tok. Beberapa orang muncul dari balik kabut, warga desa. Wajah mereka tegang, membawa obor, parang, dan botol kaca berisi air keruh. Dia yang selamat, bisik salah satu dari mereka. Atau yang tersisa, jawab yang lain. Seorang perempuan tua melangkah maju, rambutnya memutih, matanya tajam. Kamu sudah dipanggil sungai, katanya. Kalau tidak dilepas sekarang, kamu akan jadi penjaga berikutnya. Ardi membuka mulut untuk menjawab, tapi yang keluar hanya suara air menetes. Warga desa saling mundur. Lihat matanya. Sudah mulai. Perempuan tua itu mengeluarkan sebilah keris kecil berkarat dan segenggam tanah kuburan. Air mengingat namamu, katanya pelan. Sekali namamu disebut dari dasar sungai, separuh jiwamu tinggal di sana. Ardi tiba-tiba mendengar bisikan, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Duduk sini. Kamu capek. Sungai beriak, membentuk bayangan wajah Bayu di permukaannya. Wajah itu tersenyum tenang. Ardi melangkah mendekat tanpa sadar. Jangan, teriak warga. Perempuan tua itu melempar botol kaca ke sungai. Botol pecah. Air keruh menyebar, dan sesaat Ardi tersadar. Ia jatuh berlutut, memegangi kepala. Ada cara, kata perempuan tua itu cepat. Kamu harus mengembalikan apa yang sungai ambil dari kamu sebelum matahari tepat di atas kepala. Apa yang diambil? Ardi terengah. Perempuan itu menatapnya lama. Rasa takutmu. Angin berhenti, sungai mendadak tenang. Dari dasar air, muncul sosok bertopi itu lagi. Kini lebih dekat, lebih jelas. Tubuhnya setengah menyatu dengan air. Tanpa takut, kamu milik kami, katanya. Air naik perlahan, menyentuh telapak kaki Ardi. Anehnya, dingin itu terasa menenangkan. Perempuan tua itu berbisik keras. Kalau kamu memilih sungai, kami tidak akan menghalangi. Ardi menatap air, lalu menatap warga desa. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Sungai Angker, ia tersenyum, dan matahari mulai naik. Matahari naik perlahan, cahayanya menembus kabut tipis di atas Sungai Angker. Ardi berdiri di batas antara darat dan air. Separuh kakinya terendam sungai, separuh lagi masih menginjak tanah. Warga desa membentuk lingkaran jauh di belakangnya. Tak satu pun berani mendekat. Perempuan tua itu mulai menancapkan keris berkarat ke tanah. Kalau matahari tepat di atas kepala, katanya lantang, air akan mengambil apa yang sudah ia tandai. Angin berhembus pelan. Ardi merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena kehilangan. Kenangan tentang rumah, suara ibunya, tawa Bayu. Semuanya terasa menjauh, seperti dilihat dari dasar air.
Sungai mulai beriak. Satu persatu bayangan muncul di permukaan. Wajah-wajah tanpa mata, tubuh-tubuh yang tak utuh. Mereka berdiri diam, menunggu. Dari tengahnya, sosok bertopi melangkah maju. Kini jelas, wajahnya berubah-ubah. Kadang wajah Bayu, kadang wajah kakek tua, kadang wajah Ardi sendiri. "Kamu cocok," katanya. "Kamu mendengar kami." Ardi menutup mata. "Apa yang terjadi kalau aku ikut?" Sungai menjawab dengan bisikan serempak. "Tenang, tidak lapar, tidak sendiri." Perempuan tua itu menggenggam tasbih kayu. "Kamu masih bisa kembali," katanya lirih. "Tapi seseorang harus menggantikan apa yang sudah diambil." Seketika Ardi membuka mata. "Maksudmu, orang lain?" Perempuan itu tidak menjawab. Di antara warga, seorang pemuda tampak gemetar. Ember ikan kosong tergeletak di kakinya. Tanda ia juga sempat memancing di sungai itu beberapa hari lalu. Sungai beriak lebih kuat. Ardi menoleh kembali ke air. Bayangan Bayu muncul, tersenyum lembut. "Capek, Dih." Air naik sampai lututnya. Dingin itu kini terasa seperti pelukan. Ardi menghela napas panjang. "Kalau aku tinggal, mereka aman?" Sosok bertopi mengangguk perlahan. Sampai mereka lupa lagi. Matahari tepat di atas kepala. Perempuan tua itu menutup mata dan berdoa. Warga desa berpaling, tak sanggup melihat. Ardi melangkah satu langkah ke depan. Air menelan pinggangnya. Pada detik terakhir ia menoleh ke darat. Ke kehidupan yang hampir ia lupakan. "Aku capek," katanya pelan. Sungai bergolak sekali, lalu tenang. Ketika air surut, Ardi sudah tidak ada. Di tempatnya berdiri kini sosok bertopi, menghadap ke aliran sungai. Matanya hitam berair, wajahnya tenang. Penjaga baru telah dipilih. Dan di kejauhan, seorang pemancing lain melempar umpan, tanpa tahu bahwa sungai masih lapar. Sungai angker kembali seperti dulu. Tenang, jernih. Tidak ada kabut tebal, tidak ada bayangan berdiri di air. Hanya aliran pelan dan suara alam yang terdengar biasa. Warga desa berhenti memukul kentongan. Larangan memancing perlahan dilupakan. Waktu berjalan. Musim berganti. Di dasar sungai, Ardi membuka mata. Ia tidak bernapas, tapi juga tidak mati. Air tidak masuk ke paru-parunya. Air menjadi paru-parunya. Suara sungai kini jelas, seperti banyak pikiran yang berbicara bersamaan. Ia berdiri di dasar, kakinya menyentuh lumpur dingin. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan lama berdiri diam, memberi ruang. Mereka tidak menyentuhnya, mereka menunduk. Ardi kini tahu semuanya. Tentang keserakahan yang memanggil sungai. Tentang manusia yang lupa batas. Tentang tugas menjaga keseimbangan. Di permukaan, seorang anak kecil duduk di tepi sungai, menggoyang-goyangkan kaki. Ia tertawa kecil melihat ikan meloncat. Ardi naik perlahan. Wajahnya muncul samar di pantulan air. Mata hitam, ekspresi tenang. "Jangan lama-lama di sini," bisiknya. Anak itu merinding, berdiri, lalu berlari pergi. Sungai kembali diam. Malam hari, dua orang pemancing dewasa datang. Mereka tertawa keras, membawa banyak kail, banyak umpan. "Ikannya pasti gede-gede," kata salah satu. Ardi merasakan getaran lama, rasa rakus yang sama seperti dulu ia miliki. Air di sekitarnya beriak pelan. Ia bisa memilih. Membiarkan mereka pulang dengan cukup, atau Ardi mengangkat tangan. Sungai mulai berputar perlahan. Di permukaan air, sesaat terlihat bayangan wajah manusia. Bukan marah, bukan sedih. Hanya menunggu. Dan dari dalam air, terdengar bisikan lembut yang kini bukan lagi milik sungai, melainkan milik Ardi sendiri. "Ambil secukupnya." Lampu senter pemancing berkedip. Air menggelap. Cerita Sungai Angker tidak berakhir. Ia hanya menunggu orang berikutnya.